Sampurasun. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Amburaksa. Seperti biasa di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah kisah misteri yang diambil dari kisah nyata. Dan ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu, tetapi sampai detik ini belum terpecahkan. Makanya nanti di akhir cerita, aku akan mencoba untuk meramal, melihat tentang sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu. Penasaran bagaimana jalan ceritanya? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Jadi, begini ceritanya. Kisah ini bermula dari sekelompok anak muda yang sangat suka berpetualang. Mereka itu bertujuh dan beberapa diantaranya adalah murid-murid SMA Negeri 2 Majalengka. Kalian anak-anak SMA Negeri 2 Majalengka ataupun alumni SMA Negeri 2 Majalengka, silakan untuk komen di bawah ya. Oke, balik lagi ke anak-anak itu. Nah, mereka, si anak-anak muda itu merencanakan sebuah pendakian. Mereka berencana untuk mendaki gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Dan kebetulan kota tempat tinggal mereka itu, Kabupaten Majalengka, adalah sebuah kabupaten yang terletak tepat di kaki Gunung Ciremai. Dan ketujuh anak muda ini merencanakan untuk mendaki pada malam hari dengan harapan besok paginya mereka bisa melihat sunrise atau matahari terbit tepat di atas puncak gunung. Maka berangkatlah ketujuh orang ini, Yana, Wande, Entis, Sarjono, dan Dedi. Dua lagi lupa katanya karena sudah lama sekali. Narasumbernya mengatakan sudah lupa namanya karena sudah lama banget ya. Nah, mereka melakukan pendakian pada malam hari jam 10 malam dan tanpa ada rintangan yang berarti, alhamdulillah mereka bisa berhasil naik ke puncak. Mereka melakukan pendakian dari jalur Argalingga. Jadi jalur pendakian dari Majalengka itu ada dua, yang satu dari Apuy dan yang satu lagi dari Argalingga. Kalian para pendaki yang sudah pernah melalui kedua jalur tersebut silahkan komen di bawah. Oke, balik lagi, mereka melakukan pendakian pada jam 10 malam dan berhasil naik ke puncak pada pagi hari saat matahari terbit. Jadi tanpa ada halangan dan rintangan yang berarti, mereka berhasil menaklukkan Ciremai, naik ke atas. Walaupun pada saat itu sebetulnya adalah pengalaman pertama bagi mereka. Itu adalah pendakian pertama, sehingga mereka sangat minim ilmu pengetahuan. Mereka tidak tahu bagaimana cara mendaki yang baik. Tidak seperti sekarang bisa searching di Google bagaimana cara mendaki, apa saja yang harus dibawa. Mereka benar-benar awam, mereka benar-benar tidak tahu. Pokoknya mereka modal nekat langsung pergi naik ke atas berbekal gairah muda pada saat itu. Dan ketika sampai di atas, terbayarlah sudah kelelahan mereka ketika naik ke puncak. Mereka bisa menikmati keindahan matahari terbit di puncak Gunung Ciremai. Nah, sampai detik itu memang tidak ada halangan dan rintangan yang berarti. Masalah kemudian timbul ketika justru mereka akan menuruni gunung. Jadi mereka tidak bisa menemukan jalan yang mereka gunakan tadi malam. Mereka benar-benar bingung harus turun melalui jalur yang mana. Karena hilang aja jalan yang tadi malam mereka pakai itu. Tapi dengan sekuat tenaga mereka tetap kemudian turun. Walaupun tidak tahu jalan yang benar itu yang mana. Sehingga kemudian terus saja mereka seperti berputar-putar. Jalan untuk turun itu benar-benar tidak bisa mereka temukan. Dan di tengah keheranan mereka itu, tiba-tiba saja melintas satu sosok yang sangat menyeramkan dengan sangat cepat, sehingga mereka tidak tahu sebenarnya apa sih yang melintas di depan mereka itu. Yang jelas badannya tinggi, besar, dan sekilas seperti monyet, sehingga kemudian mereka begitu panik sampai ada satu di antara mereka yang pingsan. Dan di tengah kepanikan itu mereka berusaha untuk membangunkan si temannya yang pingsan tersebut. Dan akhirnya sesudah temannya itu siuman, mereka kemudian melakukan perjalanan kembali menuju arah pulang. Walaupun mereka tetap belum menemukan jalan yang tepat, yang mana menuju arah pulang itu. Nah, sesudah mereka berjalan lama, perut juga udah mulai lapar, haus, tenaga juga sudah mulai lelah.
Dan di tengah kondisi seperti itu, tiba-tiba saja mereka melihat sawah yang sangat hijau, di tengahnya ada saung. Saung itu dangau ya, gubuk di tengah sawah gitu. Kemudian mereka juga melihat sebuah perkampungan. Mereka pikir itu adalah kampung terdekat menuju pulang. Dan letaknya itu masih sangat jauh tetapi jelas terlihat. Sehingga kemudian mereka dengan sekuat tenaga berusaha untuk mendekati saung tersebut. Tapi anehnya, semakin didekati, si sawah dan saung tersebut tuh makin menjauh sampai akhirnya hilang. Mereka benar-benar kaget dan menjadi semakin frustasi. Aku merinding sebetulnya. Sumpah ini merinding banget. Kameramen juga sama merinding ya. Ya, jadi sampai mana tadi lupa ya? Ya sampai sawah yang menghilang ya. Oke. Nah, mereka frustasi dan benar-benar putus asa karena sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah tidak punya perbekalan. Dan akhirnya mereka menyerah. Itu adalah hari kedua mereka ada di sana. Mereka kemudian duduk sebentar beristirahat sambil menenangkan diri. Kejadian mereka melihat sawah dan saung tersebut itu adalah hari kedua menjelang sore. Jadi hari pertama mereka melihat sosok yang melintas itu, aku lupa tadi ya nggak menjelaskan. Sesudah melihat itu mereka terus berjalan sampai malam istirahat. Kemudian siang harinya, hari kedua mereka berjalan lagi dan melihat sawah tersebut. Nah itu kejadian siang hari, mereka istirahat dulu dan melanjutkan perjalanannya pada malam hari. Nah jadi pada sekitar jam 7 malam itu mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan dengan sisa-sisa tenaga dan harapan yang masih ada. Mereka berjalan kembali untuk menemukan jalan pulang walaupun cuaca sudah sangat gelap. Tapi mereka modal nekat karena sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Mereka takut mati kelaparan. Saat inilah mulai lagi terjadi keanehan yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama kali melihat ini adalah Yana. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Udara bertiup dengan sangat dingin. Lalu ada suara-suara gamelan, suara orang-orang berbicara banyak sekali. Dan dia tiba-tiba bingung karena merasa ini adalah sebuah keanehan. Di situ tidak ada orang sama sekali, tapi kok suaranya bising. Dan saat dia merasa keanehan itulah, dia melihat sebuah perkampungan yang penuh dengan orang-orang ramai, seperti mereka itu sedang melakukan ritual hajatan. Pakaian yang dikenakan oleh orang-orang itu bukanlah pakaian yang dikenakan oleh manusia zaman sekarang. Yang laki-lakinya memakai baju hitam-hitam, ikat, ya pakai pangsi gitu ya. Yang perempuannya memakai kemben warna hitam. Yana menjadi bingung, dia kaget dan dia sadar bahwa ini adalah sesuatu yang di luar batas. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masuk ke sebuah dimensi lain. Jadi dia tidak lantas terhipnotis masuk ke sana, dia langsung sadar dan ketika sadar itulah dia kembali kepada kenyataan, kepada kondisi di mana di situ ada teman-temannya yang lain. Dia diam, tidak mengatakan itu kepada siapapun, tapi ternyata yang dialami oleh Yana itu dialami juga oleh 2 orang temannya yang lain. Jadi dari 7 orang itu ada 3 orang yang mengalami hal yang sama. Diperlihatkan sebuah penampakan perkampungan yang penuh dengan manusia-manusia yang tidak memakai pakaian kekinian, tetapi memakai pakaian zaman dahulu. Mereka semua akhirnya menyerah dan beristirahat di sana, walaupun dengan perasaan takut yang sangat luar biasa. Tapi mereka berpikir bahwa melanjutkan perjalanan pun percuma karena tidak tahu akan kemana. Mereka beristirahat, tidur sampai pagi, dan ketika pagi menjelang, mereka mendengar suara azan subuh yang lamat-lamat terdengar. Dan mereka menjadi bersemangat kembali, timbul harapan untuk bisa kembali pulang karena mendengar suara azan tersebut. Akhirnya mereka kemudian berjalan lagi mencari arah suara azan, tapi tetap mereka tidak menemukan jalan. Sampai kemudian
menjelang siang mereka mendengar ada suara pohon yang ditebang. Jadi ada suara orang yang sedang menebang pohon. Saat itulah mereka bersemangat dan mereka berteriak-teriak, "Tolong, tolong!" kepada orang yang menebang pohon tersebut, sampai mereka mendengar suara dari si penebang pohon itu yang menyuruh mereka untuk tetap diam. Jadi si penebang pohon itu mendengar suara mereka langsung mengatakan, "Sudah, kalian tinggal di sana biar saya yang datang," kata si penebang pohon. Dan akhirnya mereka bertemu dengan si penebang pohon itu dan akhirnya ditunjukkanlah jalan pulang oleh si penebang pohon itu. Itu adalah hari ketiga. Dan si penebang pohon itu mengatakan bahwa mereka beruntung bisa selamat karena biasanya jangankan manusia, anjing pun ketika masuk ke wilayah itu dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sumpah merinding banget ini. Ini dari tadi aku nggak berhenti merinding. Beda ya ketika aku mendengar kisah ini dari orangnya, aku tidak merasa merinding. Tapi ketika aku menceritakan kisah ini kembali, ini sangat merinding dan sepertinya sudah mulai terkoneksi. Karena sebentar lagi aku akan mencoba untuk meramal, melihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada mereka. Tapi sebelum meramal, aku akan mencoba untuk membahas dulu satu persatu yang terjadi terhadap mereka. Jadi mereka melakukan pendakian itu kan tanpa perbekalan dan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Mereka mendaki malam hari dan rencananya akan turun kembali pulang pada pagi harinya. Tetapi yang terjadi, mereka tersesat sampai 3 hari sehingga menyebabkan kepanikan di rumah masing-masing dan akhirnya keluarga meminta bantuan kepada tim SAR. Nah, tim SAR ini sudah mencari mereka itu di hari kedua sebetulnya, tapi entah kenapa mereka tidak berhasil ditemukan, tidak mengerti jalur yang mereka lalui itu kemana. Sekarang kita masuk ke ramalannya. Oke, aku akan mencoba untuk meramalkan apa yang terjadi pada mereka pada saat itu. Ini ada foto salah satu dari mereka. Dia melakukan pendakian ke Ciremai. Ini fotonya. Ini namanya Yana. Aku akan mencoba meramal melalui foto ini. Ya, sebentar. Sedih. Menurut hasil penglihatanku tadi, memang ada hal gaib yang terjadi. Kalau menurut para ahli, biasanya fenomena ketika seseorang tersesat, baik itu di tengah gurun ataupun hutan, di detik-detik menjelang keputusasaan itu akan terjadi yang disebut dengan fata morgana. Fata morgana itu adalah ilusi optik atau pandangan palsu. Jadi, ilusi optik tersebut membuat seolah-olah yang tidak nyata menjadi ada, sesuai dengan keinginan dari si orang yang menginginkan hal tersebut. Nah, mungkin kalau menurut para ahli, yang terjadi pada Yana dan kawan-kawan itu adalah fata morgana. Tetapi, menurut penglihatanku tadi, itu bukan fata morgana, melainkan sesuatu hal gaib. Orang-orang yang suka pergi ke hutan ataupun melakukan pendakian, biasanya mendengar cerita tentang gogor. Gogor itu adalah hewan misterius yang diyakini adalah penjelmaan dari manusia dan hewan. Jadi penjelmaan perpaduan antara manusia dengan hewan. Biasanya berbentuk makhluk tinggi besar seperti monyet. Mungkin gorila gitulah ya. Tapi bukan gorila juga sih, karena gogor ini memang hewan misterius. Aku sudah searching di Google, apa itu gogor, tidak ada satupun jawaban di Google yang meyakinkan. Tetapi aku meyakini bahwa gogor itu adalah hewan misterius penjelmaan antara manusia dengan hewan. Kayak semacam makhluk jadi-jadian gitu. Nah, aku meyakini bahwa yang melintas pertama kali di depan orang-orang itu adalah gogor. Dan ternyata orang-orang sekitar Ciremai juga mereka meyakini bahwa ada gogor di seputar Ciremai. Dan cerita rakyat ini memang sangat terkenal. Nah, penglihatanku yang kedua tadi, yang sawah dengan saungnya itu, aku melihat bahwa itu adalah pintu gerbang menuju perkampungan dimensi lain. Dan dimensi lain itu adalah, berat sebetulnya menceritakan ini, tetapi aku berusaha untuk objektif. Aku akan mencoba untuk mengatakan hal yang sudah aku lihat.
Maaf sekali jika ada yang tersinggung, tetapi aku melihat bahwa yang dilihat oleh Yana dan 2 orang kawan lainnya tentang perkampungan itu adalah, maaf aku sedikit terbawa suasana, sedih karena tadi memang aku melihat penampakan yang menguras emosi, membuat hati berduka, sangat sedih. Ini burung juga tiba-tiba bersuara, biasanya diam saja. Jadi aku melihat bahwa perkampungan itu adalah perkampungan orang-orang kerajaan Talaga Manggung yang melarikan diri ke situ. Jadi di masa lalu itu ada ekspansi atau serangan dari kerajaan gabungan antara Demak dan Cirebon yang menyerang kerajaan Talaga Manggung. Mereka melakukan pembantaian sampai perempuan-perempuan dan anak-anak itu hampir habis. Ada yang dibakar, ada yang dibacok. Pokoknya pembantaian besar-besaran. Sehingga masyarakat Talaga yang masih bisa melarikan diri, mereka naik ke atas melalui jalur Argalingga dan sampailah di situ. Sumpah aku merinding banget ini dan rasanya sedih banget karena tadi aku melihat banyak sekali darah di mana-mana, rumah-rumah dibakar. Ya, pokoknya sedih banget aku melihat itu. Sumpah masih ke bawah perasaannya, nyesek gitu ya. Karena kerajaan Talaga Manggung itu adalah benteng pertahanan terakhir kerajaan Galuh. Sejak Talaga hancur, maka kerajaan Galuh pun selesai. Dan khusus untuk Yana, kenapa sampai melihat perkampungan itu? Tadi aku melihat bahwa yang pertama, Yana berada di tempat dan waktu yang sama. Jadi, Yana dan kawan-kawan datang ke tempat itu pas dengan kejadian waktu dulu si warga Talaga yang mengungsi itu juga ke sana. Jadi Yana datang ke sana itu sekitar jam 8, jam 9 malam ke tempat itu. Nah, si warga juga yang dulu mengungsi ke sana itu pada jam segitu nyampe ke sana. Karena aku melihat tadi waktu pembantaian di bawah itu, pembantaian di tempat masyarakat Talaga Manggung itu sekitar menjelang maghrib, asar mau ke maghrib, mereka diserang tiba-tiba ketika mereka justru sedang berpesta. Aku melihat ada yang memakai pakaian pengantin. Jadi mereka memang sedang berpesta. Tiba-tiba diserang oleh gabungan tentara Demak dan Cirebon itu, dibantai habis-habisan dan sebagian akhirnya melarikan diri ke tempat tersebut. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, khusus untuk Yana, aku melihat bahwa sebenarnya Yana ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kerajaan Galuh dan Talaga. Dia mempunyai darah yang sama, artinya masih keturunan kerajaan Galuh dan Talaga. Itu yang bisa saya lihat. Ini benar-benar luar biasa karena baru pertama kali membawakan kisah misteri, diambil dari kisah nyata, belum terpecahkan sampai sekarang, dan aku mencoba untuk memecahkannya sekarang ini. Hasilnya seperti itu, benar-benar di luar ekspektasi, benar-benar di luar jalan pemikiranku sendiri. Aku tidak menyangka hasilnya begitu. Hasil dari ramalanku. Ya sebenarnya jujur saja aku juga tidak tahu ramalanku itu benar atau tidak. Tetapi jika melihat letak geografisnya sih bisa memungkinkan juga. Karena menurut Yana sendiri sebagai narasumber, dia mengatakan bahwa memang tempatnya tidak terlalu jauh dari Argalingga. Jadi seakan-akan itu adalah perbatasan antara perkampungan Argalingga dengan hutan Ciremai. Dan kerajaan Talaga Manggung memang tidak jauh dari Argalingga, itu di bawah Argalingga. Sehingga mungkin saja ketika terjadi penyerangan dari Demak dan Cirebon itu, mereka menyelamatkan, melarikan diri ke hutan tersebut dan akhirnya mereka yang tidak selamat meninggal di sana. Aku melihat bahwa dari mereka semua itu kebanyakan tidak selamat. Karena apa? Karena mereka berlari menyelamatkan diri dalam kondisi tubuh yang sudah terluka parah. Oke, sekian dulu kisah kita kali ini dan mohon maaf sekali jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah nonton video ini. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Dan khusus untuk narasumber, Ayana, terima kasih banyak sudah berbagi cerita denganku dan sudah mengizinkan untuk menceritakan kembali kisah ini kepada publik. Kalian yang punya kisah misteri dan ingin diramal sama aku tentang kisah-kisahnya tersebut, apa yang terjadi dan sebagainya, silahkan DM saja di Instagramku KP Dukun atau langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti aku akan mencoba untuk menceritakan kisahnya kembali dan mencoba untuk meramalkan apa yang terjadi di balik kisah tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih. Rahayu.